Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih, hari ini kita bahas yang lagi rame ya, tentang Pertamax 16.000. Wah, Pertamax 16.000 coy. Ini dua motor ini King Jet, karena mesinnya nggak standar, jadi lagi galau mekaniknya. 16.000 ya, lumayan jauhnya. Ya, video ini saya ingetin ya ke teman-teman. Ini khusus di 2 tak, bukan di 4 tak. Saya bahas sekilas di 2 tak, bukan di 4 tak ya. Satu. Yang kedua, khususnya 2 taknya di King. Saya nggak bicara di motor lain, sebenarnya hampir-hampir mirip sih kalau di 2 tak mah. Cuman kita fokusnya ke King ya. Garis bawah lagi, Kingnya bukan standar dar-dar. Kalau lu pengguna King standar dar-dar, nggak usah dipikirin, nggak usah pusing, lu beli aja Pertalite. Jangankan Pertalite busuk, Pertalite basi juga lu beli, lu telan aman. Kompresinya kecil, catatan standar dar-dar ya. King mah cocoknya tuh premium tuh, di bawah Pertalite. Pertalite kan oktan 90, premium kan ada tuh sebelum Pertalite tuh 88 ya. Nah lu telan dah itu dah. Kalau motor lu standar dar-dar mah udah nggak usah lihat video ini, di skip aja, nggak usah dipikirin. Ini fokus ini buat mesin-mesin yang udah customan, terutama di mesin saya juga. Mesin ini mesin jet tuh, 25 jet juga kan customan tuh, karena sekarang bahan bakarnya lumayan ya, harganya Pertamax tinggi, jadi mungkin ada pertimbangan gimana caranya pakai Pertalite di mesin customan bisa lebih safety, nggak ngelitik gitu, tapi power masih dapat. Ya, langsung kita ke intinya ya teman-teman ya. Nah, ini motor ini settingannya pertama karena mesinnya custom, bukan mesin standar dadar. Tadi di awal video saya jelasin ya, kalau motor lu standar dadar lu nggak usah nonton video ini, nggak usah galau, nggak usah pilih-pilih bahan bakar, lu beli aja Pertalite. Bahkan Pertalite busuk, Pertalite basi juga lu beli aja, aman insya Allah. Kalau buat di King kompresi cuma 6,9/1, terus standar. Apalagi 2 tak aman. Nah, kalau 4 tak mah jangan coba-coba kalau 4 tak. Makanya video ini khusus buat 2 tak ya, terutama King. Nah, motor ini setupnya ya teman-teman, oktannya minimal yaitu pertama 92 minimal. Nah, sekarang harganya kan gila, 16.000. Yang jadi masalah ekonomi kan ya, ekonomi saya, ekonomi teman-teman kan nggak selamanya stabil gitu. Kadang ada pasang surut. Nah, kalau lagi bokeh, nah gimana efeknya? Misalnya motor kayak gini, udah customan gini, diisi Pertalite. Teman-teman ingat video tentang masalah bahas etanol itu, yang oktan bahan bakar kan. Makin tinggi suatu oktan, artinya apa? Bahan bakar makin sulit terbakar. Makanya konyol kalau ada King standar dar-dar diisi Pertamax turbo, konyol aja. Pasti motornya kebasahan. Kalau motor lu standar dar-dar, lu pakai oktan tinggi, ambil benefitnya, turunin spoilernya. Makin tinggi suatu oktan, makin sulit terbakar. Sebaliknya makin rendah oktan, makin mudah terbakar. Nah, ini motor tadinya Pertamax nih settingannya, gua hajar Pertalite, efeknya apa? Oktan dia turun berarti bahan bakar lebih gampang terbakar biasanya. Efeknya ya buat teman-teman, kalau teman-teman biasa pakai Pertamax gitu, dihajar langsung isi Pertalite, biasanya motor kekeringan atau hambar. Tahu hambar? Kayak motor bandang hambar ya, kekeringan, mesin panas ya, karena bahan bakarnya lebih cepat terbakar dibanding dengan Pertamax yang oktannya lebih tinggi, dia lebih tahan terbakar. Ya, untuk menyiasatinya ya teman-teman, untuk penurunan oktan ini, kalau misalnya emang ente ekonominya kadang nggak stabil, bisa nggak, aman nggak pakai Pertalite? Ya, lu harus ini ya, harus ada penyesuaian pasti di motornya. Hal paling gampang ya, kalau misalnya lu dari Pertamax turun ke Pertalite, hal paling gampang tanpa ngutak-atik, tanpa ngerubah head, tanpa ngutak-atik yang lain, apa? Basahin motornya, spoilernya naikin. Cuman ada negatifnya, kalau spoiler dinaikin jadi riding stylenya jadi kurang nyaman. Biasanya
motor ngeloadingnya lama, merepetnya biasanya nambah lama gitu karena motornya terlalu basah. Nah itu bisa bantu oktan rendah tapi sedikit aman gitu. Cara paling gampang basahin spare-nya. Ya untuk cara selanjutnya ya teman-teman, untuk nyiasatin settingan pertama ke pertalit ya, saya jelasin dulu tekniknya ke teman-teman. Maaf nih kalau nanti bahasanya mungkin rada-rada asing di teman-teman, karena bahasa kayak gini lu cuma bisa dapetin di sekolah, minimal lu sekolah teknik. Kalau lu sekolah teknik lu dapet bahasa-bahasa kayak gini. Ingat tadi di awal video ya saya jelasin ke teman-teman, ini khusus motor yang non standar atau yang mesinnya sudah modifikasi, bukan mesin standar dar. Nah nih lihat nih, di sini ada ya terangannya. Ini customan mesin nih, modifikasi mesin nih, kumpul semua di sini nih. Dari knalpot, terus porting, custom mesin, setting spuyer, setting membran, setting api dan lain-lain, ngorek segala macem. Nih, ini nih, yang non standar. Ini semua orang bisa, semua mekanik bisa. Nggak usah mekanik papan atas. Anak gua juga bisa, anak SMP juga bisa, bapak-bapak juga bisa, yang nggak ngerti mesin juga bisa ngelakuin kayak gini, kayak porting gitu. Tiba ngebor doang, ya, tiba ngebor tetet ngegede-gede gini doang. Semua bisa ini di sini. Semua bisa. Orang tujuannya ngelakuin ini ya, ganti knalpot, porting, custom mesin, setting, nyeting membran, nyeting api, apa aja custom mesin. Tujuannya apa sih yang dicari ini? FC, fast combustion. Dari A sampai Z, dari ujung, dari mekanik papan atas sampai mekanik EC, semua pasti setuju. Semua modifikasi ini ya, yang dicari ini fast combustion, pembakaran cepat. Makin cepat pembakaran makin bagus di mesin. Ngerti nggak? Makin cepat. Jadi bahan bakar tuntas, cepat terbakar. Saya jelasin dulu tentang video tentang etanol. Bahan bakar itu terbakar bukan kayak petasan langsung meledak, tapi merambat pelan-pelan. Nah, fast combustion tujuannya ini yang dicari nih, semua ini nih. Jadi pembakarannya dibikin setuntas mungkin. Das turun ke bawah ya. Efeknya dari pembakaran cepat dari fast combustion apa ini? High expansion, ekspansi tinggi. Habis combustion ada expansion, ada tekanan gitu kan. Das tujuannya ini kan modif, cari pembakaran secepat mungkin. Habis pembakaran cepat mungkin, otomatis kan ekspansinya tinggi, ya kan. Kalau misalnya pembakaran lambat, otomatis ekspansinya juga kan kecil. Nah, kan pembakaran cepat, hasilnya apa? Ekspansi tinggi. Ekspansi tinggi ada turunannya lagi. Nih. Ekspansi tinggi syaratnya setelah ATDC, after top dead center. Jadi kita modifikasi mesin ini nyari pembakaran cepat, tujuannya apa? Biar ekspansinya tinggi, biar tekanannya tinggi, tapi ada syaratnya. Setelah top dead center, bukan sebelum ini, bukan sebelum top dead center. Kalau tekanan tinggi adanya di BTDC atau sebelum TMA gitu ya, itu namanya ngelitik atau detonasi. Yang dicari ini nih, tekanannya tinggi, tapi harus di sini. Sesudah TMA, biasanya mekanik nyari antara 10 sampai 15 lah. Sesudah TMA ya, bukan sebelum TMA. Nah, tadi saya jelasin ya teman-teman, kalau ini semua orang bisa. Anak gua bisa, orang yang nggak ngerti mesin bisa. Timbang morting, timbang beli knalpot, dengan segala macam, ini bisa nih. Bisa nih ngasilin pembakaran cepat. Bisa. Lu nggak ngerti mesin, lu punya duit, beli aja komponen racing. Beli kayak coil racing, 10 racing segala macam gitu. Bisa dapatnya ini. Otomatis kalau ininya pembakaran cepat, ekspansinya tinggi kan. Nah, yang susah di sini nih. Nah, untuk bisa dapetin ekspansi setinggi mungkin sebelum atau sesudah TMA, ini hanya mekanik pro, hanya mekanik papan atas, hanya mekanik yang berpengalaman. Ece nggak bisa ke sini. Semua orang bisa ini semua orang bisa nih ini. Tapi ini semua orang belum tentu bisa.
Iya, beneran. Coba lu korek-korek segala macam, beli korek blok segala macam, gedein semua lubang, ganti membran pakai membran pipos, beli coil racing, semua udah dapet ini. Faster combustion, tekanan pasti tinggi, tapi ini nggak semua orang bisa. Ini biasanya mekanik papan atas yang bisa, atau yang pengalaman yang jam terbangnya tinggi. Nah, yang susah di sini, bukan di sini. Kalau di sini mah lu tutup semua pakai duit juga bisa. Ini yang susah. Tekanan tinggi, tapi sesudah TMA ya, bukan sebelum TMA. Kalau sebelum TMA, wah ngelitik, betonet, banyak kan contohnya, ya kan? Yang suka ngutak-atik masih navy gitu kan, modifikasi ini api aja lu hajar. Api lu gedein tuner tuh banyak tutorial kan ya di TikTok segala macam, gesek tapi tep majuin habis, otomatis apa, pembakaran tinggi kan, pembakaran cepat, ekspansi tinggi, tapi adanya di sini sebelum tema. Hasilnya apa? Bolong sernya. Iya, bawahnya motor jengat-jengat, atasnya diem motor, bolong, gripis sernya. Nah, yang ngebedain itu ini sama ini, yang ngebedain di sini di hasilnya. Semua orang bisa ngelakuin ini, tapi semua orang belum tentu bisa dapat seperti ini. Ya, teman-teman udah paham ya tentang ini. Maaf kalau bahasanya mungkin rada asing ke teman-teman. Nah, sekarang apa yang harus saya lakuin nih? Kayak misalnya ini, apa yang harus teman-teman lakuin ya? Ini aja nih, apa yang harus gua lakuin nih di mesin ini? Karena sekarang BBM-nya 16.000 ya kan, ekonomi gua kan nggak selalu stabil, ekonomi teman-teman juga kan nggak selalu stabil. Kadang kalau lagi ada duit, kadang lagi nggak ada duit gitu kan. Nah, kalau lagi nggak ada uang gimana? Kan timpangnya jauh tuh, 16.000 sama 10.000. Nah, sekarang mesin gua kan custom kayak gini, udah ngelakuin semua kan, knalpot, udah porting, udah semua nih, udah kayak gini. Gua mau isi pertalite, apa yang harus dilakuin? Pertalite oktannya dia lebih rendah, artinya dia lebih cepat terbakar, lebih ini nih, pembakarannya terlalu cepat, pembakarannya bisa jadi lebih cepat. Kalau ini misalkan ketemunya dengan Pertamax ya, nah, gua hajar pakai pertalite, dia makin tinggi nih, faster combustion, pembakarannya dia makin cepat, lebih cepat dibanding pakai Pertamax. Tapi ininya gimana? ATDC atau BTDC. Nah, kalau pembakarannya dia lebih cepat pakai pertalite, tapi posisinya ada di sini, ada di before dead center, bubar motor guanya, bolong sehernya, gripis pistonnya, pasti begitu. Nah, solusinya gimana? Terserah itu mah ke teman-teman. Teman-teman mau turunin kompresi dari headnya bisa, mau dikerok headnya bisa diturunin gitu kompresi, atau mau tambah nut headnya bisa, silahkan. Mau dibasahin spoilernya, hal paling gampang, naikin, basahin motornya, spoilernya, itu juga bisa, bebas. Nah, kalau untuk motor ini ya teman-teman ya, karena gimana ya, karena sayanya nggak mau ngerubah gitu, hal kayak saya nggak mau rubah head, nggak mau ngerubah karakter portingan, nggak mau naikin spoiler gitu, saya nggak mau yang lain, saya ambil yang paling gampang di sini nih, di API. Dulu saya pernah bilang ya, hal paling gampang buat bikin mesin torsinya naik itu colek aja apinya, majuin apinya, motor jangan pasti bawahnya. Sebaliknya, hal paling gampang untuk merusak mesin dari sini juga, dari api. Contoh, majunya over, berantakan motornya. Hal paling gampang bikin motor nggak enak dari sini, dari api. Gimana caranya? Mundurin apinya, mundurinnya semua, mundurin, habisin. Biasanya kan enteng ngemajuin ya, gitu. Lu mundurin, coba habisin nih, pasti nggak enak motornya, nggak bisa lari motornya, nggak bisa teriak motornya, ya karena apinya telat. Kalau apinya telat, ininya gimana? Pembakarannya kan jadi jelek, jadi telat. Kalau ininya telat, ekspansinya kan jadi kecil, jadi nggak enak. Nah, kalau saya ngambil dari sini, tapi terserah ke teman-teman. Nah, sekarang saya jelasin nih, kenapa api ini efeknya besar, terutama di 2 tak.
Catatan ya teman-teman harus tahu, untuk pengapian di 2 tak dan di 4 tak itu beda karakternya. Kalau di 4 tak itu makin tinggi RPM, api dia makin maju. Seiring putaran mesin gitu ya, api dia makin maju. Minimal biasanya minimal rata dia, maju. Tapi kalau 2 tak kebalikannya, makin tinggi RPM dia makin turun. Awas teman-teman, jangan kebalik. 2 tak begitu, RPM makin tinggi dia makin turun apinya. Istilahnya kalau 2 tak, kalau CDI asli Ereking ini dia kurvanya variabel curve, bawahnya tinggi, atasnya turun. Nah kalau 4 tak enggak, makin tinggi dari bawah naik tinggi begitu. Kalau 2 tak mah jangankan atasnya tinggi ya, atasnya flat aja udah bahaya. Bedanya gitu di pengapian 4 tak dan di 2 tak. 4 tak makin tinggi RPM biasanya dia makin maju apinya. Nah kalau 2 tak makin tinggi RPM dia makin turun. Ya, untuk cara mainnya teman-teman, kenapa saya pilih dari api, karena hal paling gampang ya, tanpa harus rubah sana sini gitu, paling mudah ambil dari api karena dia ngasih efek ke sini nanti. Caranya gimana? Lu telatin aja si apinya, telatin sedikit. Saya pernah buat ya video tentang pengapian. Kalau api itu di 2 tak dia kastanya beda ya teman-teman. Dia kastanya bisa dibilang paling tinggi dia. Api. Beneran, saya nggak bohong. Nanti boleh tanya deh mekanik papan atas. Api di 2 tak kastanya paling tinggi. Kenapa dibilang kastanya paling tinggi? Karena nggak kayak korekan blok. Kalau korekan blok mah lu bisa googling di mana aja. Korekan blok gitu, bandul kruk as gitu. Lu bisa lihat di mana aja itu, tinggi exhaust Ereking buat harian berapa, buat drag berapa, itu bisa ketahuan tuh. Tapi kalau api nggak semua mekanik bisa mau buka, karena kuncinya emang di situ, di api. Sekarang soalnya percuma kalau di 2 tak lu punya mesin kruk as bagus, blok bagus, api lu ngaco, nggak enak deh motornya, beneran. Di 2 tak api itu buat saya pribadi ya nomor 1 api. Makanya kalau untuk pengapian itu kan saya udah pernah bilang, dia ilmunya dia paling mahal, ilmunya mahal. Yang kedua alat-alatnya dia mahal, kayak dial, timing light gitu kan, busur buat embaknya mahal di alat-alatnya. Beda dengan kayak porting block gitu. Porting block kan datanya ada banyak semua di googling gitu, di YouTube banyak yang ngebahas api deh. Lo lihat susah makanya kalau di pengapian. Ya sekarang kita praktekin ya teman-teman. Nah, ini kan saya bilang dari api. Nah, kita telatin apinya. Timing apinya Ereking berapa standarnya? Kita lihat datanya aja nih. Nih, datanya ignition timing. Ini RK atau RKS, Ereking bisa pakai. Nih, 20 derajat di 5000 RPM. Ini 20 derajat ini kalau di center ini pakai timing light. Kalau pakai dial tuh, pakai itu 1,8 sebelum tema, 1,8 mili sebelum tema. Catatan di sini ya teman-teman, harus ngerti dulu dalam arti maju atau telat itu patokannya ini. Misal ini kan 1,8, kalau api lu 1,9 itu maju 0,1. Sebaliknya kalau misalnya ini 1,8 standarnya, api lu set 1,5 itu mundur. Paham ya? Nah, sekarang kalau mau dimundurin berapa? Ya silakan mundurin. Ini kan standar 1,8. Lu kasih 1,5 atau lu kasih 1,7 dulu. Juga bisa mundur. Nah, sekarang efeknya apa kalau misalnya api mundur? Ini kan api ya. Apinya mundur. Otomatis kalau apinya telat, waktu dia kan makin sebentar. Artinya pembakarannya jadi lambat. Jadi kurang cepat. Cuman ada cumanya, karena ini bahan bakarnya oktannya rendah. Jadi bahan tadinya pakai Pertamax ini pas ya, ketika pakai Pertalite otomatis bahan bakarnya kan terlalu cepat terbakarnya, telatin apinya. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya nih kadang suka netizen suka ada yang nilai sesuatu lihat dari luar aja, tapi dia nggak lihat detail. Contoh kayak gini nih, kayak head nih head gini.
ngelihat motor racking headnya rapet banget, atau misalnya gue bilang ini head ini papasannya 3 mili, udah pasti tuh para pemain gila itu bubutan head sampai 3 mili gitu, apa nggak kepadetan itu motor. Sekarang saya balik tanya, emang dia tahu titik api gue di mana? Kok bisa-bisanya dia bilang motor gue kepadetan? Kalau head lu bubutannya banyak ya, meskipun misalnya ini racking nih gue bubut nih 4 mili, tapi apinya gue telatin abis, motor nggak bakal kepadetan bos, nggak bakal kepadetan, yang ada malah lemes. Kalau mundurnya terlalu banyak nggak bisa lari. Sebaliknya head standar dar tanpa gue bubut, tapi apinya gue majuin habis, motor kepadetan. Efeknya apa? Sernya bolong, atasnya diem. Jadi teman-teman tahu tuh saktinya api itu. Kayaknya jangan suka nilai sesuatu yang lu nggak tahu detailnya. Kelihatannya doang ini padat, bubutan banyak ya. Tapi lu tahu nggak motor gua apinya ada di mana? Nggak tahu kan? Nah, sekarang kita praktekin ya teman-teman. Nah, sekarang ini prakteknya sebenarnya bisa dibilang buat gua mah nggak penting. Kenapa? Karena ini ngukurnya di bawah. Ini kan nih lihat nih. 1,8 ya di 5000 rpm. Nah 1,8 nih kalau pulsar racking nih kan ada dua kaki, kecil sama gede. 1,8 tuh yang kecil bro, yang kecil 1,8. Nah yang gedenya ini posisinya dia di dial 0,2 di dial. Kalau lu ngitung pakai derajat dengan stroke standar 50, kalau 0,2 sekitar 5 atau 6 derajat lah, segituan lah, antara 5 sampai 6 derajat, artinya di atasnya tuh. Jadi bawahnya 20 derajat, bawahnya tinggi, nah atasnya turun dia. Nah kenapa gue bilang tadi ini nggak penting, karena ini di putaran bawah. Putaran bawah mah sebenarnya api tinggi nggak masalah, nggak perlu dimundurin. Bahkan saya dulu pernah bilang di putaran bawah kalau apinya tinggi motor lebih enak buat ngumpan RPM, buat buka-bukaan gas lebih jalan. Terus dia nggak bakal ngerusak ke mesin. Walaupun ada kretek-kretek, kalau rata-rata kalau racking kalau standar putaran sekitar 3 sampai 5000 rpm pasti ada tuh kretek-kretek, apalagi kalau misalnya knalpotnya standar dar. Kayak dulu pernah ada konsumen kesini, knalpotnya standar pakai peredam, ngeretak aja tengahnya. Nah itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena itu nggak ngerusak. Kok bisa dibilang nggak ngerusak mesin? Karena dia ngelitiknya bukan ada di peak power, ngerti nggak? Api tinggi nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman jangan ada di peak power, jangan di puncak power mesinnya. Misal kayak ini nih, ini power puncaknya adanya di sekitar 10.000 rpm baru nyala. Nah jangan ada di situ tuh ngelitiknya. Kalau di 5.000 rpm, 6.000 rpm mah gue bodo amat, nggak dipikirin gitu, karena dibuka gas lagi hilang ngeretaknya gitu. Nah, sekarang nih coba nih kita lihat yang bawah ya. Ini yang bawah. Ini top nih ya. Ini TMA 1,8 nih. Nah, segini nih kayaknya. Tuh. Ah, 1,8 standarnya segini nih. Si apinya. Nah kalau lu mau misalnya mau mundurin api ya bawahnya, ya lu geser balikin, ya lu bisa kasih 1,4, 1,7 atau 1,6 atau 1,5 itu bawah. Tapi ini gua ngasih tahu ke lu semua, bawah mah nggak penting, bawah mah mau tinggi juga nggak masalah toh, karena standar racking juga apinya tinggi, bawahnya tinggi. Tujuannya apa? Biar bawahnya tinggi. Makanya gua sering bilang CDI racking itu udah the best. Dia bawahnya tinggi tapi atasnya turun, atasnya pulang. Tujuannya apa dibikin bawahnya tinggi? Lu biar enak buka gasnya, biar gampang pan RPM-nya. Sekarang kalau bawahnya telat, bawahnya mundur, lemes dari bawah motornya. Nah, atasnya turun tujuannya buat apa? Biar lebih safety di motornya. Nah, sekarang coba nih. Nah, ini 0. 0. Tuh 2. Nah kalau lu dial pakai dari pulser ya, standar racking apinya segini atasnya 0,2. Lu lihat video-video gua sebelumnya segini nih 0,2. Kalau dikonversi ke derajat sekitar 5 derajat
catatan, ini api dia bisa nyentuh segini bener-bener putaran tinggi, artinya bisa di sekitar 13.000 14.000 rpm segini nih. Aman. Cuman kalau di bawah itu, di bawah 10.000 rpm gimana? Di bawah 10.000 rpm dia lebih tinggi lagi karena grafiknya kan dia turun. Bisa segini nih. Nah, bisa 1 2 3 4 5 6. Tuh, bisa 0,6 sebelum tema. Nah, ini nih yang perlu harus turun apinya. Karena jarang juga kalau motor-motor porting-porting hariannya nyentuh api 0,2 sebelum tema, itu bisa dibilang jarang. Nah, tadi teman-teman jelas nggak tentang timingnya tuh. Jadi racking ada, pulsernya ada 2, bawah sama atas. Nah, lu fokusnya harusnya di atas. Secara dial atas emang aman 0,2, tapi itu jarang sekali kesentuh. Di motor-motor harian tuh bisa dibilang jarang sekali kesentuh karena RPM-nya harus bener-bener tinggi 0,2 itu. Paling kenanya ya segitu tadi 0,6, paling ya motor-motor harian paling kalau gas paling 12.000 10.000 12.000 gitu kan, paling sekitar adanya di 0,6. Kalau dihitung derajat sekitar 10 atau 9 sampai 10 derajat. Nah, lu fokusnya di situ, lu turunin tuh apinya. Saya kasih saran ke teman-teman ya, kalau lu hobinya ngutak-ngatik kayak gue gini, yang buat main-main api gitu ya, geser api ya, modal tuh beli dial, beli ya dial, nggak usah kayak gini, nggak usah gitu toyo, beli yang biasa-biasa juga, itu juga cukup bagus ya, buat belajarnya biasa-biasa juga, walaupun nggak akurat banget gitu ya, tapi cukup ngebantu lah gitu, daripada lu geser nggak pakai feeling ya gimana. Sedangkan kalau namanya mundurin api itu ada limitnya bro. Limitnya apa? Jangan lewat dari 0 iya. Kalau lu mundurin api lu nggak boleh lewat dari 0, nggak boleh minus gitu, harus di atas TMA, harus sebelum TMA, nggak boleh minus sebelum tema ya, karena pembakaran kan butuh waktu. Jadi teman-teman kalau mau rubah-rubah kayak gini, usahakan beli dia. Jadi ada patokan, lu sekarang bawahnya lu kasih berapa, atasnya lu kasih berapa. Mau geser dari papan sepul bisa, dari napurnya. Kalau lu sayang geser papan napur sepul, itu mainin aja tuh kaki pulsernya tuh. Kaki pulser kan ada 2 kan, itu bisa dimainin. Itu kalau lu geser itu ngaruh ke apinya, ke timing apinya. Nah, kalau lu mau kreatif sedikit ya teman-teman, kalau lu ngerti elektronik sedikit dan lu mau kreatif sedikit, bisa tiru motor ini. Ini motor karakternya CDI-nya dual band. CDI-nya standar, dar, nggak di custom, nggak dibobok, nggak di apa-apain gitu. Cuma diakalin doang, sedikit lewat jalurnya. Nggak dirubah-rubah CDI-nya, tetap standar. Jadi ini motor punya 2 kurva. 1 kurva untuk pertama, 1 kurva untuk pertalit. Jadi kalau misal lagi bokeh, gua ngisi pertalit, gua aktifin api yang lebih rendah dari ini. Kalau misalnya lagi ada uang lebih, gua pakai pertama, gua aktifin setting api pertamanya pakai saklar. Aktifinnya nih. Ini kalau on api rendah, api pertalit. Kalau off api pertama, api tinggi gitu. Pokoknya kalau off oktan tinggi aja. Nah, kalau lagi bokeh ya ini on pertalit. Nah, lu bisa mainin kayak gitu kalau lu mau kreatif sedikit, kalau lu ngerti dengan elektronik sedikit, nggak dirubah-rubah CDI-nya mah standar ada, jangan, nggak usah ditak-atik sayang kalau rubah-rubah CDI ranking. Sekarang harganya udah 350 lebih, itu mah mainan lama bro. Mencet pakai saklar buat ngerubah timing, ini mah mainan dulu tuh, rame tuh waktu di Medan. Waktu di Medan rame tuh. Medan kan tahu sendiri kan, 1000 meter, gila balapnya, lama finishnya,
Motor udah di atasnya udah sim tapi finishnya masih jauh ya. Salah satu caranya ya itu aktifin aja saklarnya, mundur kan apinya, lumayan tuh, jadi nambah panjang napasnya ya. Kalau api mundur keuntungannya apa? Kalau api mundur atasnya lebih jerit, motor pasti lebih jerit. Makanya TDI standar ranking kan dalam keadaan standar bawahnya doang yang tinggi, makin tinggi dia makin mundur. Tujuannya apa ya? Mesin biar bisa teriak lebih tinggi. Nah, kalau lu ngerti dengan elektronik sedikit, lu mau kreatif sedikit, bisa tiru kayak gua, pakai saklar on off, punya 2 kurva. Lu punya duit isi pertama, ya pakai kurva tinggi. Lu nggak punya duit, onin kurva rendah, dia berubah di sini. Ntar besok pagi deh gua senterin ya. Sekarang udah malam, mau nyalain motornya apa? Nggak enak sama tetangga berisik. Ntar teman-teman bisa lihat kalau saklarnya di onin atau di offin, berubah dia karakter apinya. Nah sekarang kita tes ini ya teman-teman ya. Nah untuk mesin Subaru ini seperti tadi saya bilang, saya nggak ngerubah apa-apa buat ngadepin Pertalite ini. Cuman main dari api aja. Jadi kurva apinya punya dual band. Yang satu tetap timing api buat oktan tinggi, yang satu lagi buat timing api Pertalite. Nih teman-teman lihat nih. Di magnet kan di sini ada rembos ya, garpu tala. Nah ini gerak piston. Nah di crankcase kan ada tuh. Kalau misalnya lihat itu ada garis tuh di crankcase. Kalau si rembos ini ketemu begini, nah ini top nih, TMA. Kalau sejajar. Untuk pengapian ya selalu sebelum TMA, artinya si api mantik selalu sebelum TMA, sebelum ini nih. Si garis ini pasti sebelum ini. Jadi kalau misalnya ente ngeset api maju ya, api maju artinya waktu dia lebih lama, waktu combustion, waktu pembakaran nih. Misalnya kalau si titik ini, si api mantiknya makin jauh nih, makin ke sini nih, makin ke sini, artinya makin maju. Waktu dia makin lama. Dari sini ke sini kan jauh tuh. Tandanya ya, artinya dia makin maju. Pembakaran jadi dipancingnya jauh tuh sebelum TMA. Nah, jadi ngasih waktu lebih lama. Nah kalau kayak gini cocoknya buat oktan tinggi. Nah kalau api telat, api mundur, si garis ini makin ngedekat ke sini, makin turun, makin mendekati si apinya. Artinya waktu combustionnya makin sedikit, karena dipantiknya mepet banget tuh waktunya, kan jauh tuh. Ini di sini dengan kalau ini di sini. Paham ya teman-teman? Nanti teman-teman perhatiin, ketika saya pencet saklar, si garis putih ini berubah, dia akan mendekati ke sini, ke TMA, artinya apinya mundur. Sebaliknya kalau saklarnya di offin, si garis putih ini lari ke sini, artinya apinya maju, api tinggi. Garis putihnya nih, yang putih ini. Mundur. Nah, maju. Kelihatan kan gerak. Tadi teman-teman lihat ya, si garis ininya
bisa berubah-berubah. Nah itu, jadi motor ini punya kurvanya dual band, serinya standar, nggak ada utak-atik, nggak ada apa-apain. Diaktifinnya lewat saklar ya. Jadi gitu, kalau misalnya gua lagi nggak ada uang gitu, mau pakai pertalit ya mundurin apinya, atur lewat saklar. Sebaliknya kalau lagi males mau ngisi pertalit kan sekarang antriannya panjang banget tuh. Mau ngisi pertama, normalin apinya. Ini mah terserah teman-teman mau gimana, mau rubah dari head, rubah dari mesin, rubah dari silakan, terserah. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih cocok pakai ini, pakai api. Jadi nggak apa ya, nggak ngejelimet gitu. Gua nggak harus merubah head, gua nggak harus ngutak-atik yang lain gitu. Cukup dari mainin dari api lewat saklar. Nah, untuk perubahan ini teman-teman, bedanya ya, jedanya perbandingan kurvanya dengan api oktan dingin dengan api oktan rendah itu kalau pakai busur ya. Ini kan nggak pakai busur ya, asal aja. Kalau ditembak pakai busur, tembak pakai timing, ini sekitar ngeritatnya bedanya 4 sampai 5. Antara itulah, antara 4 derajat sampai 5 derajat. Itu 4 derajat juga itu ngaruhnya tinggi, ngaruhnya besar di putaran atas ya. Ini kan nyarinya putaran atas, bukan nyari putaran bawah. Tadi udah saya jelasin ya, kalau bawah mah kalau mau tinggi, bahkan standarnya ranking 20, mau 30 juga saya masih oke, nggak masalah kalau di bawah mah, karena peak powernya nggak ada di situ. Tapi yang saya antisipasi di putaran tinggi, putaran atas. Jadi dual band gini sebenarnya yang dicari apa? Safety. Iya, cari safety-nya. Seperti tadi saya bilang kan, ekonomi nggak selalu stabil ya. Kalau lagi bokeh ya gue ngisi pertalit. Nah, ngisi pertalit kalau misalnya gue masih bawa motornya brutal, mainnya kebut gitu, mainnya atas mulu, dengan mesin nggak dirubah gini, bahan bakar pertalit bisa detonet, bisa ngelitik kayak gitu, mundurin apinya. Jadi yang dicari ini bukan motor jadi nambah enak, bukan. Bisa dibilang ya tetap aja enakan oktan tinggi lah kalau motor mah gitu. Yang dicari sebenarnya ini garis bawah, yang lebih dicari ya safety-nya, amannya. Jadi misalnya di putaran atasnya nih sekitar 12.000 rpm gitu, lagi teriak gitu, misalnya pakai api standar jatuhnya di 12 derajat gitu. Kalau gua aktifin ya jatuhnya adanya di sekitar 8 derajatan. Jadi lebih aman di mesin. Ya segini ya teman-teman ya untuk video saat ini. Nah, ini mah kembali ke teman-teman, terserah. Lo nggak usah ikut cara gua juga bisa. Mau main dari yang lain. Hal paling gampang sebenarnya basahin aja. Kalau misalnya lo udah biasa pakai pertamax ya, terus ketemu pakai pertalit, basahin kalau mau lebih aman. Sedikit agak basah cuman gitu. Kalau basah gitu, kalau misalnya lu nya jarang ngebut juga, jadi blunder juga. Blundernya apa? Busi lu cepat mati. Yang kedua, ngeloading tuh, merepetnya jadi panjang banget, jadi lama gitu. Apalagi kalau ketemunya sama gear berat, wah merepetnya pasti lama. Hal paling simpel sebenarnya dari api. Teman-teman bisa ya banyak dari api sebenarnya, nggak usah pakai saklar kayak gini juga bisa. Lo mau geser napur dimundurin bisa, mau mainin dari pulser juga bisa. Cuman kalau pakai model kayak gini, pakai model saklar gini enak. Kapan aja lo mau aktifin api, mau advance atau mau ngeritat, lo bisa atur lewat saklar. Kayak gini mah modif-modif begini mah mainan lama bro, bukan mainan-mainan baru. Udah banyak yang bisa, banyak yang bikin. Lo gak usah minta bikin ke gua, lu tinggal minta bikin aja ke tukang-tukang CDI itu. Tukang CDI ngerti, CDI nya tetap standar ya, nggak dibobok, cuma ditambahin rangkaian kecil gitu. Jadi bisa diaktifin auto retard atau auto advance lewat saklar. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.